Terus di record. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eci. Gimana Aduh, kabarnya? bagaimana nih? Bagaimana nih kabarnya Bu Siti nih? Aduh, gimana ya Bu ya? Dikatakan baik, eh, tidak juga. Sekarang ini saya lagi ngerasa agak-agak galau gitu ini Bu. Galau-galau, kayaknya galau-galau dan capek-capek ya? Ya, Pesan tadi kirim pesan lewat WA ya, pengen cerita-cerita, pengen berdiskusi mungkin ya malam ini ya. seperti itu Bu. Tapi maaf nih sebelumnya malam-malam udah ganggu waktu istirahatnya. Padahal pastinya Bu Eci dari pagi sampai tadi pastinya banyak aktivitas Bu. Maaf sekali. Iya, tidak apa-apa Bu, kita, kebetulan lagi senggang waktunya juga, lagi sambil istirahat. Oke, nah ini kira-kira telepon saya malam-malam mau curhat apa nih, mau cerita tentang apa? Jadi gini nih Bu, eh, sebenarnya dari kemarin-kemarin nih yang saya rasakan. Tapi pas tadi pagi nih jadi agak-agak semakin kerasa gitu Bu. Kenapa? Eh Tadi pagi saya merenung. Dipikir-pikir jadi saya agak khawatir juga karena sebentar lagi kan kita akan memasuki semester kedua ya Bu ya. Iya, Nah, dan biasanya semester kedua itu kalau di SD itu suka diselenggarakan kegiatan pentas PAI Bu. Jadi hal itu tuh yang bisa hari ini jadi puncak kekhawatiran saya Bu. mhm. Kalau pentas PAI itu yang Ibu Siti maksud itu kalau boleh saya tahu nih kayak apa sih pentas PAI itu, Bu? Mungkin karena Bu Eci itu ngajarnya di tingkat SMA ya Bu ya. Jadi Iya. saya sedikit kasih penjelasan nih Bu terkait pentas PAI. Jadi pentas PAI itu kegiatan perlombaan yang mana mata lomba yang dilombakannya itu adalah terdiri dari cabang-cabang ilmu PAI, kemudian kesenian Islami seperti hifdzil Quran, MTQ, kaligrafi, qasidah dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam tahap awal pentas PAI itu diselenggarakannya di tingkat kecamatan. Jadi seperti itulah Bu, kira-kira gambaran pentas Mmm, PAI. iya. Kayaknya kalau dilihat banyak acaranya, banyak kegiatannya juga ya, Bu, seru kayaknya ya, Bu, ya? Nah, terus apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Siti terkait kegiatan pentas PAI yang kayaknya menyenangkan gitu ya, Bu, ya? Apa yang Ibu khawatirkan? Eh, jadi pentas PAI ini adalah momentum yang apa ya Bu ya? Momentum yang ditunggu-tunggu terutama oleh kami sebagai guru PAI, yang mana bisa dikatakan pentas PAI ini menjadi salah satu apa Bu? Salah satu pembuktian sejauh mana saya bisa membimbing anak-anak, sejauh mana saya bisa eh, mengajak anak-anak ikut serta aktif dalam kegiatan PAI. Jadi yang saya khawatirkan itu saya tidak bisa mempersiapkan dan membimbing anak-anak secara maksimal untuk turut serta dalam kegiatan pentas PAI. Dikarenakan eh, belum belum mencapai 1 tahun ini saya itu
diberi beban kerja tambahan sebagai operator BOS. Jadi berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin saya masih free Bu ya, belum diberikan Iya. tugas tambahan tersebut. Nah, jadi tahun sekarang bisa dikatakan saya mendapatkan kekhawatiran tersebut Bu. Seperti Hmm, itu. oke, kalau dilihat dengar dari ceritanya, eh, mungkin tugas tambahan ya Bu ya, Hmm. mudah-mudahan bukan menjadi beban pekerjaan Ibu ya Bu ya, tugas tambahannya. Nah, berarti, tugas tambahan yang Ibu emban selama 1 tahun, belum 1 tahun ini juga, menjadikan waktu Ibu dalam mempersiapkan dan membimbing anak-anak untuk kegiatan pentas PAI menjadi berkurang mungkin ya Bu ya? Karena banyak pekerjaan sehingga harus bagi-bagi tugasnya, bukannya begitu Bu? Iya, betul sekali Bu Eci, seperti itu. Jadi, karena mungkin tugas saya bertambah, otomatis waktu yang saya berikan untuk nantinya persiapan kegiatan pentas PAI akan berkurang seperti itu, Bu. Mhm. Oke, untuk, diskusi kali ini, apa yang Ibu pengen dari, diskusi ini agar bisa bermanfaat bagi permasalahan Ibu? Nah, jadi tadi saya malam-malam telepon ibu, terus ingin didengarkan oleh ibu. Jadi tujuan yang ingin saya capai di akhir kegiatan curhat ya Bu ya. Kegiatan Iya. curhat malam ini itu yang ingin saya capai itu adalah yang pertama tugas tambahan saya lancar, kemudian tugas saya sebagai guru PAI membimbing dan mempersiapkan pentas PAI juga bisa berjalan dengan maksimal. Nah, itu Bu tujuannya. Oke, tadi, mungkin dua-duanya pengen berjalan dengan lancar dan maksimal mungkin ya, Bu, ya? Yang Hmm. disebut maksimalnya atau lancarnya pekerjaan tugas tambahan itu menurut Bu Siti apa sih kriterianya? Kemudian begitu juga maksimal dalam mempersiapkan kegiatan pentas PAI itu seperti apa, Bu, yang Bu Siti maksud? Jadi, yang pertama, tugas tambahan saya sebagai operator BOS itu bisa dikatakan lancar ketika tugas-tugas saya terkait pembuatan laporan bulanan bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau mungkin bahkan eh, pekerjaan tersebut bisa selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan Mhm. yang kedua, terkait persiapan kegiatan pentas PAI bisa dikatakan maksimal itu yaitu ketika anak-anak bisa berlatih sesuai dengan jadwal yang nanti saya tentukan, kemudian bisa ada progres peningkatan Bu dari hasil latihan tersebut sesuai berjalannya waktu. Seperti itu Bu kriterianya. Oke, oh iya. Kira-kira menurut Bu Siti, ada nggak kendala atau kesulitan-kesulitan dalam mencapai kriteria yang tadi sudah Ibu gambarkan? Coba kendalanya atau kesulitannya apa? Ibu bisa ceritakan? Jadi kendala atau kesulitan yang saya rasakan untuk mencapai kriteria tugas sebagai operator BOS bisa lancar, kemudian pembimbingan pentas PAI bisa maksimal itu adalah terkait waktu, Bu. Yang pertama, eh, saya kekurangan waktu, yang utamanya itu saya itu kekurangan waktu untuk mempersiapkan dan membimbing anak-anak dalam kegiatan pentas PAI. Karena mungkin
seperti tadi itu yang saya katakan terkait pengerjaan tugas tambahan saya untuk menyusun dan melaporkan keuangan sekolah secara rutin. Seperti itu Bu, kendala yang saya rasakan. Oke, jadi sebenarnya ya kesulitan Ibu ini pokok utamanya itu memang dengan adanya tugas tambahan ya Bu ya. Berbeda dengan tahun kemarin mungkin ya Bu, karena tahun kemarin belum ada tugas tambahan, mungkin Ibu lebih pede mempersiapkan kegiatan pentas PAI. Sedangkan dari cerita Ibu, tahun ini Ibu mendapatkan tugas tambahan baru sehingga istilahnya menjadi khawatir tidak sesukses kegiatan pentas PAI tahun kemarin. Betul seperti itu, Bu? Iya, ya, betul sekali Bu Eci. Saya kok baru menyadarinya ya. Jadi akar permasalahan yang saya khawatirkan tadi itu sumbernya dari tugas tambahan saya Bu ya. Berbeda dengan tahun kemarin, sebelum saya mendapat tambahan tugas, alhamdulillah saya bisa mempersiapkan pentas PAI secara maksimal bersama rekan guru PAI yang lain. Terima kasih Bu. Iya, nah permasalahan mungkin satu-satu sudah bisa teridentifikasi ya Bu ya. Nah coba kita selesaikan satu-satu permasalahannya itu. Dimulai difokuskan dulu terhadap permasalahan tugas tambahan yang Ibu emban ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Ibu. Kira-kira biar tugas tambahan tadi, lancar gitu ya Bu, kemudian maksimal, kira-kira apa yang harus Ibu kerjakan, agar tugas-tugas pembuatan laporan keuangan dan, sebagainya itu bisa selesai lebih cepat? Sehingga efeknya nanti Ibu bisa mempunyai waktu yang cukup banyak juga untuk mempersiapkan pentas PAI. Coba bisa kira-kira apa ya yang harus Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan hal itu? Sebentar Bu, saya juga agak bingung nih Bu. Kira-kira Mhm, apa ya yang saya bisa lakukan mhm. supaya laporan keuangan bisa bisa cepat selesai ya Bu ya. Betul. Hmm, Bagaimana ya Bu ya kalau kiranya saya minta teman yang lain supaya bisa membantu saya terkait pengerjaan laporan keuangan sekolah. Sepertinya bisa ya Bu ya? Nah, bagus sekali ya, Bu, ya. Eee, mungkin, itu adalah strategi atau rencana yang Ibu miliki yang memang bagus ya. Kira-kira untuk, hal tersebut, eee, dapat membantu memperlancar, kesiapan untuk pentas PAI. Nah, kira-kira setelah tugas tambahannya bisa selesai lebih cepat, apa yang Ibu akan lakukan untuk persiapan pentas PAI biar lebih maksimal tuh, Bu? Nah, Bu Eci, kan tadi permasalahan yang pertama terkait pengerjaan laporan keuangan sudah bisa terselesaikan, Bu ya, Iya, dengan cara saya meminta bantuan kepada teman yang lain. Jadi saya punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan pentas PAI. Kira-kira untuk mempersiapkan pentas PAI supaya lebih maksimal itu, yang pertama yang akan saya lakukan adalah pastinya menyeleksi dulu ya, pastinya menyeleksi dulu anak-anak, siapa saja yang akan mengikuti kegiatan pentas PAI. Kemudian setelah itu saya akan membuat jadwal latihan. Setelah itu juga, setelah membuat jadwal latihan, saya juga pastinya akan mengajak rekan guru PAI yang lain untuk turut serta dalam kegiatan awal, penyeleksian dan lain sebagainya hingga kegiatan inti yaitu
kegiatan pelatihan atau bimbingan kepada anak-anak yang sudah lolos seleksi tadi. Seperti itu Bu mungkin ya. Aduh, benar-benar rencananya yang sangat tersusun rapi ya, Bu, ya. Tersusun secara detil, terstruktur. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Dari permasalahan tadi kita sudah urai satu persatu, sudah ada rencananya, sehingga mudah-mudahan bisa tersolusikan dengan cepat ya, Bu, ya. Nah, tadi rencana-rencana yang tadi yang bagus, sudah fokus, kemudian terstruktur, rapi gitu. Itu merupakan bentuk, harus ada komitmen ya, Bu, ya, komitmen dari ibunya sendiri untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu, komitmen apa yang Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang tadi itu, Bu? Setelah saya punya rencana supaya tujuan awal tadi saya bisa tercapai, mungkin komitmen yang akan saya lakukan adalah pastinya saya akan berkolaborasi dengan baik bersama 2 rekan kerja saya yang tadi. Yang pertama, rekan saya yang membantu menyelesaikan laporan keuangan, sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut, waktu penyelesaian laporan keuangan bisa lebih efektif dan kemudian lebih efisien. Kemudian yang kedua, saya juga pastinya akan berkolaborasi dengan baik, dengan maksimal, dengan bersama rekan guru PAI yang lain terkait persiapan pentas PAI, sehingga seluruh kegiatan persiapan, kemudian perencanaan bisa terlaksana sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dan kemudian yang pastinya yang menjadi langkah awal saya dari komitmen tadi adalah berkonsultasi, kemudian berkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait rencana tersebut, Bu. Oke, aduh sangat bagus sekali ya Bu, saya sangat mengapresiasi, komitmen yang Ibu, emban gitu, yang Ibu, siapkan. Kemudian untuk menjaga komitmen tersebut, siapa yang bisa bantu kira-kira Bu? Kemudian terus apa yang akan Ibu lakukan untuk menjaga komitmen tersebut? Setelah saya punya komitmen tadi seperti yang saya paparkan, pastinya yang akan menjaga komitmen saya tersebut adalah 2 rekan kerja saya yang tadi saya sebutkan. Jadi mereka pastinya harus bisa mengingatkan saya terkait pengerjaan laporan keuangan, kemudian terkait persiapan pentas PAI. Kemudian apa yang akan saya laksanakan adalah sesuai dengan rencana awal seperti itu, Bu, untuk Iya menjaga sih. komitmen saya. Kira-kira kapan tuh rencana yang Ibu susun rapi, susun, perfect gitu ya, sangat terstruktur itu Ibu bisa laksanakan coba? Dikarenakan mungkin biasanya kegiatan pentas PAI itu dilaksanakan pada awal semester kedua sekitar bulan Maret ya Bu ya. Nah, Ya? sekarang sudah hampir bulan Desember, jadi saya akan secepatnya Bu untuk mengambil langkah awal seperti yang saya bicarakan tadi untuk secepatnya bisa berkoordinasi, kemudian berkonsultasi kepada kepala sekolah. Bisa saja besok langsung eksekusi Bu supaya bisa Alhamdulillah. lebih maksimal. Ya, oke, baiklah kalau seperti itu. Semangat ya, Bu, ya. Oke, saya Ya. tunggu kabar baiknya nih dari Ibu. Kapan nih saya pengen melihat progres yang sudah Ibu, laksanakan, kemudian pengen cerita-cerita lagi tentunya dengan
galaunya udah hilang-hilang tuh, Bu. Kapan ya? Eh, kapan ya, Bu, ya? Kira-kira bagaimana kalau kita ketemu lagi minggu depan? Supaya nanti banyak yang bisa saya curhatkan ke Bu Eci terkait progres saya untuk bisa mencapai tujuan saya terkait tugas tambahan, pengerjaan laporan, kemudian tugas saya sebagai guru PAI untuk mempersiapkan kegiatan pentas PAI. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya, Bu, ya. Semangat selalu. Baik, Mudah-mudahan, pembicaraan kali ini bermanfaat ya, Bu, ya, bagi Ibu. alhamdulillah sekali Bu, sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang mana saya hampir 2 hari Bu merasa kalau apa ya diibaratkan itu tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Tapi setelah malam ini curhat sama Bu Eci, alhamdulillah saya merasa didengar, kemudian saya merasa didukung dan akhirnya saya juga mendapat pencerahan untuk mengatasi kekhawatiran saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Oke. sekali. Oke, sama-sama Bu Siti ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau begitu semangat terus Bu Siti, saya tunggu kabar baiknya ya. Saya pamit dulu ya Bu Siti. Mangga Bu Eci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.